Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri, NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Aisyah Holifatur Rasida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Kalatri Amanda Bisono, NPM 24013010159. Perkenalkan, nama saya Evi Dia Pusdasari dengan NPM akhir 214. Nama saya Adrian Mansur Kusuma dengan NPM akhir 389. Saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian sendiri digunakan perusahaan dalam pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Selanjutnya, apa aja sih fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian ini? Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang dalam sistem akuntansi pembelian bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Selanjutnya yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian dalam sistem akuntansi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang-barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Yang terakhir yaitu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian ini ada dua, yaitu fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, fungsi pencatat utang itu bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Selanjutnya yaitu fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat HPP atau harga pokok persediaan ya, barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Secara garis besar, jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian dapat disajikan pada gambar yang ada pada slide, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian dapat terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatat utang, dan prosedur distribusi pembelian. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan
pembelian langsung ke fungsi pembelian menggunakan surat permintaan pembelian. Selanjutnya yaitu ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok sehingga sistem akuntansi pembelian dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, dan sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Selanjutnya yaitu prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Selanjutnya itu prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian. Dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Terakhir yaitu prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Lalu yang selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, apa aja sih informasi yang dibutuhkan oleh manajemen? Informasi yang dibutuhin oleh manajemen ini ada 6, yaitu yang pertama ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pesanan kembali atau juga yang biasa disebut dengan reorder point. Lalu yang kedua ada order pembelian yang sudah dikirim ke pemasok. Lalu yang ketiga ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat ada total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Lalu yang terakhir ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembeli. Lalu selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini yaitu formulir yang diisi oleh fungsi gudang ataupun fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang ada dalam surat tersebut. Nah, surat pembelian ini tuh biasanya dibuat 2 lembar. Yang lembar pertama untuk fungsi pembelian, lalu yang lembar kedua ini tembusan ini diberikan untuk arsip dari fungsi yang meminta barang tersebut. Lalu yang kedua ini ada surat permintaan penawaran harga. Nah, surat ini tuh digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya itu tidak bersifat berulang dan yang menyangkut jumlah pembelian yang besar, dikirim ke pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Tembusan ini dikirimkan ke pemasok yang akan dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian. Lalu yang ketiga, tembusan bagi unit peminta barang. Nah, tembusan ini tuh dikirimkan ke fungsi yang meminta pembelian barang tersebut untuk menunjukkan bahwa barang yang diminta itu sudah dipesan. Lalu yang keempat, ada arsip tanggal penerimaan. Tembusan ini tuh disimpan fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan. Nah, tindakan ini tuh untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang sudah ditetapkan. Lalu yang kelima ada arsip pemasok. Tembusan ini tuh disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok, digunakan sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok.
Lalu yang keenam, tembusan fungsi penerimaan. Nah, tembusan ini tuh dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya itu sama seperti yang tercantum dalam surat dokumen tersebut. Lalu yang terakhir ada tembusan fungsi akuntansi. Nah, tembusan ini tuh dikirim ke fungsi akuntansi untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian yang sudah dilakukan tersebut. Lalu yang keempat ada laporan penerimaan barang. Laporan ini tuh dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang ada di dalam surat order pembelian. Lalu yang kelima ada surat perubahan order pembelian. Nah, perubahan ini tuh kan dapat berupa macam-macam ya. Ada perubahan kuantitas, perubahan jadwal penyerahan barang, perubahan spesifikasi, penggantian, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis tersebut. Nah, perubahan ini tuh diberitahukan kepada pemasok secara resmi menggunakan surat perubahan order pembelian. Lalu yang keenam atau yang terakhir ini tuh ada bukti kas keluar. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus ini tuh berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud dari pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu ada register bukti kas keluar atau voucher register, kemudian yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada kartu utang, yang keempat ada kartu persediaan. Nah, yang pertama yaitu register bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register kas keluar. Nah, contohnya yaitu dapat dilihat pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu ada register bukti kas keluar atau voucher register, kemudian yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada kartu utang, yang keempat ada kartu persediaan. Nah, yang pertama yaitu register bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register kas keluar. Nah, contohnya yaitu dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian yang kedua yaitu ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Kemudian slide selanjutnya yaitu kartu utang. Nah, jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, yang berfungsi sebagai pencatatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Nah, contohnya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian yang keempat yaitu ada kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada unsur pengendalian internal. Nah, unsur-unsur ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah praktik yang sehat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penjelasan unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal adalah komponen-komponen penting yang harus ada supaya suatu sistem pengendalian internal dalam organisasi berjalan efektif. Merujuk pada 5 unsur utama menurut kerangka Chopso, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yaitu adalah lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian mencakup faktor yang menciptakan fondasi bagi pengendalian internal dalam suatu sistem akuntansi. Ini termasuk budaya etika, integritas manajemen, serta komitmen terhadap tujuan akuntansi yang transparan dan akurat. Penilaian risiko atau risk assessment, perusahaan ini harus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan akuntansi. Risiko bisa berasal dari faktor internal, misalnya kesalahan manusia, atau eksternal, misalnya perubahan peraturan perpajakan. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan transaksi akuntansi dicatat dengan benar dan risiko keuangan diminimalkan. Ini mencakup prosedur pengesahan, verifikasi, dan pengawasan transaksi. Untuk selanjutnya, informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi harus memiliki saluran yang jelas untuk mengkomunikasi dan informasi yang relevan dan akurat kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam maupun di luar organisasi. Informasi ini harus mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal dalam sistem akuntansi berfungsi dengan baik dan apakah ada kebutuhan untuk perbaikan. Pemantauan ini melalui audit internal atau pengujian kontrol yang dilakukan secara berkala setiap periodenya. Oke, kita akan membahas sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Sistem otoritas dan pengendalian internal adalah suatu mekanisme yang mengatur siapa saja yang memiliki kewenangan untuk menyetujui berbagai transaksi dan keputusan di dalam organisasi. Tujuan dari sistem ini ialah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah melewati persetujuan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, penipuan, dan kesalahan operasional. Dalam penerapannya, sistem otoritas melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, termasuk batasan nilai transaksi yang dapat disetujui oleh masing-masing jabatan. Sementara itu, prosedur pencatatan adalah serangkaian langkah sistematis untuk semua transaksi keuangan organisasi secara akurat, lengkap, dan sesuai urutan waktu. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menghasilkan data keuangan yang andal, memudahkan pengawasan, serta mendukung penyusunan laporan keuangan. Dalam prosedur ini, pencatatan setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang sah seperti nota, kwitansi, dan faktur. Pencatatan harus dilakukan segera mungkin setelah transaksi terjadi dan harus dilakukan secara konsisten dengan metode yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktik yang sehat. Yang pertama yaitu penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Ada 3 yaitu formulir harus bernomor urut tercetak untuk menciptakan praktik yang sehat. Yang kedua, penggunaan nomor urut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang berwenang. Yang ketiga, laporan penerimaan barang harus menggunakan formulir pokok yang bernomor urut. Yang kedua yaitu pemasok dipilih berdasarkan penawaran harga bersaing. Pemilihan pemasok didasarkan pada jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Hubungan istimewa antara fungsi pembelian dan pemasok harus dihindari dan membandingkan penawaran dari berbagai pemasok untuk menghindari harga lebih tinggi dari harga normal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan penerimaan barang oleh fungsi yang berwenang. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan setelah menerima tebusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dan tidak ada barang yang diterima tanpa dokumen pendukung yang sah. Yang keempat yaitu fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang. Fungsi penerimaan menghitung dan memeriksa barang yang diterima dari membandingkannya dengan tebusan surat order pembelian. Dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan barang sesuai pesanan. Yang kelima yaitu pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian faktur. Terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian
pada faktur sebelum diproses untuk pembayaran. Pengecekan dilakukan terhadap informasi di faktur dan dokumen pendukung lainnya. Yang keenam yaitu catatan pembantu utang direkonsiliasi secara berkala. Rekonsiliasi dilakukan antara buku pembantu utang dan akun kontrol utang dalam buku besar. Sistem voucher digunakan untuk mencatat utang dengan arsip bukti kas keluar yang sebelum dibayar. Dan rekonsiliasi dilakukan secara periodik untuk memastikan ketelitian data akuntansi. Yang ketujuh yaitu pembayaran faktur sesuai syarat pembayaran. Pembayaran faktur dilakukan sesuai syarat pembayaran untuk memperoleh potongan tunai. Dan bukti kas keluar disiapkan sebelum jatuh tempo agar perusahaan dapat memanfaatkan potongan tunai. Yang terakhir yaitu nomor 8, bukti kas keluar dan dokumen pendukung dicap lunas. Bukti kas keluar dan dokumen pendukung harus dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirim ke pemasok. Dan bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Apa sih bagan alir dokumen itu? Bagan alir dokumen adalah diagram visual yang menggambarkan alur pergerakan dokumen dan informasi di dalam sebuah sistem dari suatu bagian ke bagian lain dalam perusahaan. Dalam konteks sistem akuntansi pembelian, bagan alir dokumen menunjukkan bagaimana dokumen seperti purchase requisition, purchase order, faktur atau invoice, dan bukti penerimaan barang berpindah dari satu departemen ke departemen yang lain. Tujuannya yaitu 1. Memetakan proses pembelian dari awal sampai akhir secara jelas. 2. Menunjukkan siapa atau departemen atau orang yang membuat, menerima, memproses, atau menyimpan dokumen tertentu. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dengan melihat alur mana yang bisa disederhanakan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, materi selanjutnya itu tentang sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Prosedur dalam sistem akuntansi yang menggunakan sistem elektronik atau komputer itu tidak jauh berbeda dengan sistem akuntansi pembelian dalam sistem manual. Nah, caranya yang pertama itu dilakukan di bagian gudang. Jadi bagian gudang itu akan membuat surat permintaan pembelian. Kemudian surat permintaan pembelian itu dilakukan saat terjadinya reorder point. Nah, surat permintaan pembelian ini akan dikirim ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian itu akan membuat surat permintaan penawaran harga yang dikirim ke pemasok. Kemudian setelah pemasok itu menerima surat permintaan penawaran harga atau SPPH, maka pemasok itu akan mengirimkan surat penawaran harga. Nah, setelah bagian pembelian atau departemen pembelian ini menerima surat penawaran harga, maka mereka itu akan membuat perbandingan harga. Setelah itu perbandingan harga, surat penawaran harga, surat permintaan penawaran harga akan dijadikan satu ke arsip pembelian yang dinamakan surat order pembelian. Kemudian surat order pembelian ini akan dikirimkan ke pemasok. Nah, kemudian pemasok itu akan mengirimkan barang ke perusahaan dan juga fakturnya, faktur pembayarannya. Nah, kemudian bagian pembelian itu akan memeriksa fakturnya dan faktur itu akan dikirimkan ke bagian penerimaan. Nah, barang yang sudah dikirim oleh pemasok itu dikirim ke bagian penerimaan beserta surat pengantarnya. Nah, kemudian bagian penerimaan itu akan meriksa SOP atau surat order pembelian dan surat pengantar dan juga barang yang sudah dikirim apakah sudah sesuai dengan SOP dan surat pengantar. Kemudian bagian penerimaan itu akan membuat laporan penerimaan barang apabila barang yang sudah diterima itu sudah sesuai dengan SOP. Nah, laporan penerimaan barang ini akan masuk ke dalam satu arsip di surat order pembelian. Nah, surat order pembelian dan laporan penerimaan barang dan juga faktur dari pemasok tadi itu akan dikirimkan ke bagian utang. Nah, bagian utang itu juga akan membandingkan faktur dari pemasok dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Kemudian bagian utang itu akan membuat bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu akan dijadikan sebagai register bukti kas. Kemudian lanjutan dari bagian utang, surat order pembelian itu yang berisi laporan penerimaan barang, faktur, itu akan mengisi batch transfer form untuk menjadikannya sebagai bukti kas keluar.
Setelah bukti kas keluar sudah jadi dan dilakukan DP yang awalnya yang sudah dibayar, itu bagian utang harus mengisi batch transfer form lagi. Dan batch transfer form ini akan dimasukkan ke arsip surat order pembelian. Batch transfer form ini juga akan dijadikan sebagai arsip kedua dan juga register bukti kas keluar. Kemudian batch transfer form ini akan dijadikan batch input control total slog, dan batch transfer form ini akan dibandingkan dengan register bukti kas keluar dan batch input control total logs dengan log and control totals. Kemudian bagian utang itu juga akan melakukan register cek dan mengeluarkan cek. Cek tersebut itu akan dikirim ke bagian kasa. Nah, semua file-file tentang pembayaran batch transfer form itu akan dikirimkan dan disimpan menjadi arsip transaksi pembelian. Nah, untuk selanjutnya arsip transaksi pembelian itu akan diolah dengan operator komputer. Nah, operator komputer itu akan menjalankan 4 run. Yang run pertama itu meliputi kegiatan editing arsip transaksi pembelian mengenai reasonableness dan kelengkapannya. Nah, dalam run 1 itu akan menghasilkan arsip transaksi pembelian yang sudah valid dan sesuai print out mengenai data yang salah dan kontrol totals. Kemudian dilakukan run kedua, yaitu meliputi pengolahan transaksi pembelian yang benar untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Kemudian arsip induk utang itu akan dilanjutkan ke run 3. Nah, dalam run 3 ini arsip induk utang akan dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang sudah jatuh tempo agar segera dibayarkan. Nah, bukti kas keluar yang sudah jatuh tempo untuk dibayar itu akan menghasilkan bukti kas keluar yang harus segera dibayar. Kemudian akan dilanjutkan dalam run 4. Dalam run 4 ini, bukti kas keluar yang harus dibayar akan diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk utang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.